pemirsa, kembali berjumpa di Bincang-Bincang bersama saya, Regina Mangkei. Gubernur Julius Selvanus belum lama ini menyatakan bahwa Langowan akan segera menjadi daerah otonomi baru. Nah, kira-kira apakah ini akan benar-benar terwujud di tahun 2025 ini? Lalu bagaimana sebenarnya perjuangan masyarakat Langowan untuk mewujudkan DOB ini? Kita akan membahasnya dalam Bincang-Bincang kali ini bersama narasumber yang sudah hadir bersama saya. Yang pertama ada Pak Jeffrey Pai, selaku Ketua Panitia Pembentukan Kota Langowan. Halo Pak Jeff, apa kabar? Baik. Sehat. Terima kasih Regina. Ya. Berikutnya di samping Pak Jeff ada Pak Jakrit Maluenseng selaku Wakil Ketua Bidang Pengkajian Panitia Pembentukan Kota Langowan. Pak Jack, apa kabar? Puji Tuhan, baik. Terima kasih sudah mampir di studio Kawanua TV ya. Ini kita bahas mengenai daerah otonomi baru atau DOB Langowan. Mungkin kalau untuk telinga pemirsa, apa ini DOB, sesuatu yang baru kah atau bagaimana, mengapa istilahnya dibilang di awal ini dibilang DOB Langowan? Kan dijawab Pak, silakan. DOB ini kan sebenarnya singkatan dari daerah otonomi baru. Ini istilah dalam pemerintahan. Kan sejak tahun 1999 sudah banyak sekali DOB. Termasuk di Minahasa ini kan ada beberapa DOB. Antara lain misalnya Kota Tomohon, Minahasa Selatan, Minahasa Utara. Itu adalah hasil-hasil dari DOB, daerah otonomi baru. Dan ini adalah kelanjutan. Jadi sebetulnya kalau Kota Langowan itu dari tahun 2014 sebetulnya sudah diketuk sebagai daerah otonomi baru. Cuman karena waktu itu ada kebijakan moratorium. Jadi moratorium itu kan penundaan sementara. Oke. Jadi sebenarnya sudah dari 2014? Iya, 2014 sebenarnya sudah diketuk sebetulnya. Sudah dinyatakan DOB? Iya, tapi ya itu karena ada moratorium dan juga pergantian pemerintahan kan. Pada waktu itu dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke pemerintahan baru, Pak Jokowi. Begitu juga DPR kan, DPR ini juga ada pergantian. Nah, setelah itulah kemudian akhirnya pemerintah menetapkan moratorium. Padahal pada waktu itu sebenarnya ada 65 DOB, ya, termasuk kalau dari Sulawesi Utara kan ada 4. Kota Langowan, Bolmong Raya, BMR, untuk provinsi. Baru yang di Nusa Utara ini Talaut Selatan dan Kota Tahuna. Jadi ada 4 yang lolos. Ada banyak 2014 sebetulnya. Itu. Ya, 2014 itu sudah lolos 4. Dinyatakan. Dari beberapa sebetulnya kan ada Minahasa Tengah juga yang ngusul. Tapi kan ini kan masalah administratifnya. Jadi harus ada 3 syarat utama kan, 3 syarat utama untuk menjadi DOB. Yaitu pertama syarat administratif, syarat teknis dan syarat fisik. Singkatnya begini. Kalau syarat fisik sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, dia kalau kota minimal 4 kecamatan. Langowan, Kota Langowan sudah ada 4 kecamatan. Kemudian syarat administratif yaitu kelengkapan. Kelengkapan itu mulai dari aspirasi masyarakat. Pertama dari desa-desa lewat musyawarah desa bahwa mendukung untuk terbentuknya kota. Baru sampai ke kecamatan. Dari kecamatan harus ada rekomendasi dari DPRD Minahasa dalam hal ini dari Kabupaten Induk. Juga rekomendasi dari pemerintah kabupaten, dalam hal ini bupati. Selanjutnya di provinsi, ada rekomendasi dari DPRD provinsi dan pemerintah provinsi, dalam hal ini gubernur. Baru sampai lagi ke pusat, harus ada rekomendasi dari pemerintah pusat lewat Kementerian Dalam Negeri. Dalam hal ini harus ada AMPRES. Di masa itu harus ada amanat presiden atau sekarang disebut dengan surat presiden. Itu persetujuan bahwa pemerintah pusat setuju kalau Langowan disetujui untuk jadi kota kan gitu. Baru ke DPRD, ke DPR RI dan DPD. Ada tripartit, artinya 3 lembaga ini harus menyetujui. Baik DPD, Dewan Perwakilan Daerah, DPR, dan pemerintah pusat. Nah, kalau Langowan ini 3-tiganya sudah selesai sebetulnya kan? Sudah ada surat resmi. Sudah ada rancangan undang-undang, sudah ada resmi. Jadi sudah ada rancangan undang-undang, tinggal pengesahan. Tapi pada waktu tahun 2014 itu, begitu mau disahkan, tiba-tiba ada moratorium. Ya, karena ya itu ada beberapa pertimbangan politis, di mana dari 65 DOB yang lolos ini, cuma mau diambil 21 gitu. Jadi belum langsung 65 yang memenuhi syarat ini, hanya 21. Tentu yang lain
pasti Bapak pikir kenapa yang Di lain Sulut tidak bisa? tidak ada satupun dari 21 itu waktu itu. Belum diumumkan. Belum. Pada waktu itu hanya disebutkan kemampuan keuangan negara cuma 21. Jadi ini juga keterkaitan dengan kemampuan keuangan negara. Ya. Sama juga proses-proses seperti ini juga nanti juga Kementerian Keuangan akan berhitung apa bisa berapa provinsi, bisa berapa kabupaten, bisa berapa kota yang bisa gitu. Lagi-lagi kembali ke keuangan anggaran anggaran, bicara soal anggaran. Nah, tapi sebelum orang ke sana, kita ingin mundur jauh ke belakang dulu. Kenapa sampai akhirnya ini berarti dari masyarakat kan Iya, ini harus, yang ingin mekar begitu ya. Dari masyarakat sendiri kenapa sampai akhirnya ingin Langowan jadi kota sendiri? Mungkin dari Pak Jack. Ya, saya kira tadi sudah dijelaskan oleh Pak Jeffrey sebagai Ketua Umum Panitia Pembentukan Kota Langowan ya. Keinginan atau aspirasi ini sebenarnya bukan nanti sekarang begitu ya. Kalau kita sekarang antusias itu bukan sesuatu yang meletup sekarang, tapi prosesnya sudah panjang. Kurang lebih 26 tahun. Dari tahun 99 aspirasi untuk pembentukan daerah otonomi baru khusus untuk Kota Langowan itu sudah ada aspirasi masyarakat. Cuma waktu itu kan kita yang ada itu baru semangat. Baru kemudian setelah kita melihat ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, tadi sudah saya jelaskan ada persyaratan, ya ada persyaratan fisik bahwa kalau untuk kota itu harus 4, sebelumnya itu 3 kecamatan. Tapi kemudian di undang-undang yang terbaru itu menjadi 4 kecamatan. Nah pada waktu itu Langowan baru 1 kecamatan. Nah akhirnya perjuangan itu dimulailah dari pemekaran desa. Itu tadi sudah dijelaskan. Dari setelah pemekaran desa kemudian pemekaran kecamatan. Pada waktu itu sudah ada 2 kecamatan. Nah tinggal 1 lagi. Tapi ketika kita berjuang lagi pada waktu itu menjadi 3 kecamatan, pada waktu itu keluar lagi peraturan harus 4 kecamatan. Jadi seperti itu. Nah pada akhirnya kita setelah berjuang sekian lama, tahun 2014 itu, proses-proses yang dijelaskan tadi, sampailah kita kepada puncak sebenarnya. Sebenarnya kalau secara peraturan, secara ketentuan, 2014 sudah selesai. Sudah selesai, tidak ada masalah lagi. Jadi pada waktu itu tinggal pencatatan dalam lembaran negara atau tinggal pengundangan. Karena dari semua sisi, terutama dari 3 kriteria baik administrasi dengan perjuangan yang sangat panjang, itu sangat lama ya prosesnya, maupun persyaratan fisik yang perjuangan untuk pemekaran desa kemudian kecamatan, dan penilaian secara teknis. Nah secara teknis itu kan kajian, jadi hitungan-hitungannya kemampuan ekonomi ketika misalnya Langowan ini menjadi kota, daerah otonom, apakah dia mampu menghidupi diri sendiri dengan sesuai dengan ketentuan. Itu yang menarik, saya ingin menggali hal tersebut. Apakah memang dilihat potensi Langowan sudah mampu untuk jadi kota dan bisa untuk mensejahterakan masyarakat di sana? Ya sangat kalau itu ya. Kalau saya kebetulan, saya kebetulan sebagai ketua pengkajian. Kalau saya melihat sangat, dulu begini, sebelum ke Kota Langowan ada aspirasi dari teman-teman, ada yang apakah kita menjadi Kabupaten Minahasa Tengah atau menjadi Kota Langowan. Nah sebelum ke sana kemudian kami teman-teman panitia ini membuat kajian, dan ternyata setelah dilakukan kajian, Langowan itu cocok jadi kota dari berbagai hal. Mengapa kota, Pak? Mengapa kota? Karena itu menjadi setelah kami hitung itu Langowan itu akan menjadi titik tumbuh ekonomi baru di wilayah Sulawesi Utara. Mengapa? Karena Langowan itu kalau penduduknya memang sekarang sekitar 60-an ribu ya. Sebenarnya secara bisnis itu secara demografi itu 60-an ribu. Secara bisnis itu sekitar 300 ribu. Mengapa saya katakan secara bisnis? Karena Langowan itu merupakan tempat pertemuan dari berbagai lapisan masyarakat di wilayah Sulawesi agak ke tenggara itu ya. Nah, buktinya adalah dari dulu Langowan itu menjadi pasar terbesar Langowan. Ya, pasar terbesar di wilayah itu. Jadi orang-orang berbisnis itu ke Langowan. Nah, makanya saya katakan tadi secara bisnis ya Langowan itu penduduknya di atas 200 ribu. Karena orang-orang misalnya dari Mitra, dari Tombatu, dari Rata Totok, dari Ratahan, bahkan dari Minahasa Selatan itu datang pasarnya kalau ingin pasar besar itu ke Langowan. Sentra bisnisnya ada di situ. Seperti itu. Tapi tahan di situ dulu Pak. Kita jeda sejenak. Tetap bersama kami di Bincang-Bincang.
Ya, kembali bersama kami di bincang-bincang mengenai daerah otonomi baru Langowan yang katanya 2025 ini ya, mudah-mudahan. Tadi dari Pak Jack bilang bahwa Langowan ini sebenarnya pusat bisnis untuk Minahasa bagian tengah sampai ke selatan begitu ya, sampai Minahasa Tenggara begitu. Itu bagaimana Pak? Apa memang di sana sentra bisnisnya hanya mengandalkan misalnya agrikultur atau ada potensi-potensi yang lain di sana? Kalau kita di sana relatif lengkap sebenarnya ya Langowan ini. Langowan ini kota yang sebenarnya kalau agriculture-nya bagus, tapi juga untuk perikanannya bagus, kemudian objek wisatanya bagus, budayanya bagus. Baru terutama juga yang kuliner. Nah, kuliner itu sangat khas memang. Jadi ada bebek apa gitu. Bebek Langowan. Bebek Langowan gitu kan. Ini Langowan gitu, cucur Langowan dan seterusnya. Oh, sampai cucur ada cucur Langowan. Ada cucur Langowan. Nah, makanya nanti kita teman-teman panitia akan bikin kegiatan festival budaya Kota Langowan. Nanti akan kita tampilkan budaya-budaya kekayaan Kota Langowan. Baru juga ada budaya-budaya religi, ada wisata-wisata religi juga ada rencana kan. Dan, ada patung Swarts di sana, ada cerita segala macam. Bahkan secara kita ada mengapa Pak Prabowo minta maaf mengaitkan. Mengapa Pak Prabowo mungkin agak perhatian dengan kita? Karena itu dulu Langowan itu waktu dia menjadi wilayah besar, itu wali kotanya itu opak dari Pak Prabowo. Nah, itu nanti Pak Ketua akan menjelaskan. Jadi dari segi sejarah-sejarah itu kita punya kisah-kisah yang menarik gitu ya. Nah, baru juga potensi sekarang ya. Kalau dari pertanian hortikultura, tomat itu terkenal sekali tomat Langowan ya. Itu banyak lagi. Beras Langowan. Banyak lah ya. Jadi menjadi khas kita. Baru di sana juga ada tempat latihan militer. Lengkap lah di sana. Jadi Langowan itu menjadi sebuah kota. Makanya saya katakan tadi dia menjadi wilayah titik tumbuh yang baru wilayah itu ya. Dan untuk potensinya sendiri sudah luar biasa ya. Ya, sehingga kalau penumpukan sekarang di Manado dia akan beralih ke sana sehingga perekonomiannya akan berputar lebih cepat. Dari Sulawesi Utara ini akan bisa lebih cepat majunya begitu. Sekarang Langowan 4 kecamatan ya? 4 kecamatan. Ya. Kecamatan untuk jumlah penduduk sekitar berapa tadi? Dia sekitar 50 ribuan. Sekitar 50 ribuan. Apalagi sebetulnya lebih banyak karena orang Langowan ini kan suka berkelana tuh, ke luar negeri, ke luar daerah. Sehingga kalau banyak orang Langowan di Amerika, di Jepang, ada kampung Langowan di Jakarta, di Jawa itu. Kampung Langowan biasa ada kampung Langowan di luar negeri. Jadi banyak kalau orang Langowan dari segi penduduk yang memang kalau cuman yang ada di kota sekarang mungkin ada cuman 50 ribuan. Tapi seperti tadi dijelaskan bahwa yang datang ke Langowan itu justru lebih banyak kan dari itu karena mereka datang berdagang. Kalau mau lihat dari sisi tadi kan tanya soal kemampuan secara ekonomi itu. Contoh tadi sudah ada pusat perdagangan di Minahasa. Banyak sekali sektor jasa, pertokoan dan sebagainya. Kemudian dia juga salah satu pusat pendidikan di Minahasa karena paling banyak sekolah yang di Minahasa adalah di Langowan. Dan dalam waktu dekat ini akan dibangun juga sekolah unggulan. Pak Prabowo yang akan kemarin Wamen Dikti ya. Pak Wamen datang, Menteri Pertahanan juga datang. Ini adalah keseriusan dari pemerintah pusat untuk pengembangan pendidikan di Indonesia Timur, di mana pusatnya adalah di Langowan nantinya kalau untuk soal sekolah unggulan. Belum lagi kalau orang mau bicara soal kesehatan, dari sisi kesehatan di Langowan itu sudah ada 3 kecamatan, 3 rumah sakit, 3 kecamatan, 3 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Noongan itu pemerintah, Rumah Sakit Budi Setia milik Gereja Katolik, dan Rumah Sakit Kaupusan milik Gemim. Nah di situ kan banyak sekali orang datang untuk berobat kan. Jadi interaksi penduduk itu sangat kelihatan kalau tiap hari. Itu dari sisi perdagangan, dari segi pendidikan, dari segi kesehatan. Belum lagi dalam hal-hal yang terkait misalnya dengan pariwisata. Langowan ini kan karena belum disentuh. Kalau mau sebut daerah-daerah pariwisata yang di Langowan ini kan sangat alamiah. Mulai dari pantai ada, air panas, kan? Ada pantainya, walaupun lihat di Pantai Rugia. peta ini cuma di
Dapat lihat di tengah-tengah. Karena ini cuma diambil di wilayah perkotaan. Cuman. Padahal ada sampai di selatan itu ada Pantai Rubia, ada Walensorit. Belum lagi dengan keindahan alam kan yang ada di Noongan ini, yang rumah sakit. Kemudian juga dari sisi religius kan, titik penginjilan kan Swarts gitu kan. Makanya ada monumen Swarts yang juga sudah jadi ikon. Orang berwisata rohani kan. Kuburan Swarts juga ada di sana. Juga ada Waruga yang disebut dengan Waruga Tooromi Muot. Ada banyak sebenarnya objek-objek wisata yang belum dikembangkan, termasuk Lot Sendo, danau kecil yang indah itu. Tapi karena memang belum ada sentuhan dari pemerintah dan juga mungkin swasta. Ini persoalan ke depan bahwa kalau Tuhan berkenan Lamongan itu menjadi kota, salah satu yang mau dikembangkan utama adalah pariwisata. Karena itu juga gubernur kan sangat intens ya, Pak Julius intens dengan pariwisata, dan bukan tidak mungkin nanti Lamongan ini menjadi salah satu lagi destinasi wisata baru. Destinasi wisata baru ya, di Minahasa bagian tengah ya. Minahasa Tengah. Nah, tadi di awal kan kita sudah singgung soal anggaran ini sebenarnya anggaran karena memang kita tahu sekarang ya di era pemerintahan Pak Prabowo kan ini lagi efisiensi. Jadi memang diharapkan sebuah daerah itu bisa mandiri menghidupi dirinya sendiri. Kira-kira kalau di daerah lain kan misalnya Minahasa Utara ada pertambangannya seperti itu. Kalau di Lamongan ada juga wilayah tambang atau bagaimana? Ada. Kalau di pertambangan galian C ya, pasir batu. Tapi juga memang kan secara ekonomi bukan cuma soal pertambangan ya. Ada lagi potensi-potensi lain yang bisa dikembangkan. Ya. Dan optimis itu bisa jadi sumber PAD. Sumber PAD, Lamongan. ya, sumber PAD. Baik. Nah, ini kan ada panitianya. Masyarakat mungkin penasaran, ini panitianya sudah berapa lama terbentuk sebenarnya? Ini panitia ini kan awalnya masih bersifat tentatif. Dari tahun 1999 masih berwacana. Kemudian tahun 2006. 99 lebih dari 26 tahun. Iya, nah, 26 tahun. Jadi 2006 dibentuklah panitia secara resmi. Jadi mengundang seluruh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pendidikan, seluruh hukum tua, seluruh camat hadir dan memilih panitia resmi. Inilah kami yang terbentuk sebagai panitia resmi tahun Agustus tahun 2006. Terpilih panitia, dan panitia inilah yang menyiapkan semua proses-proses administratifnya. Mendatangkan DPRD Minahasa, DPRD provinsi, kemudian DPR RI, DPD. Jadi itu semua kan harus ada peninjauan langsung kan, termasuk DPOD, Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dari pemerintah. Semua kami undang dan datang di Lamongan untuk melihat langsung. Kan mereka harus melihat langsung layak atau tidak layak. Dan buktinya kan sangat layak karena akhirnya lolos di Senayan gitu. Sudah puluhan tahun diperjuangkan dan ini jadi satu momentum tersendiri ya. Memang mau tidak mau, suka tidak suka juga ini kan ya ini memang kampung halamannya Pak Presiden ya. Apakah ini memang momentum karena Presiden seorang Prabowo Subianto atau memang karena perjuangannya yang sudah terlanjur panjang? Kita akan bahas usai jeda berikut. Ya, kembali bersama kami, masih bersama panitia pembentukan Kota Lamongan yang ternyata sudah berjuang sejak tahun 1999. Di situ sudah ada Pak Jeff waktu itu. Berarti masih nyong-nyong ini sampai sekarang. Dari masih nyong-nyong berjuang ini untuk Kota Lamongan. Berdua juga atau baru baku dapa belum lama? Sudah dari awal. Sudah dari awal. Kalau Pak Jeff sendiri dari Lamongan sebelah mana? Lamongan Barat. Lamongan Barat. Oke. Kalau Pak Jack? Kita Lamongan Barat juga sebenarnya. Oh, sama-sama Lamongan Barat. Iya. Jangan-jangan pusat bisnisnya nanti di Lamongan Barat ini? Atau di mana? Itu nanti akan diatur lewat RT/RK kan, kalau rencana tata ruang kota. Oke. Istilahnya sudah begitu. direncanakan itu juga atau bagaimana? Sebetulnya itu kan harus keterkaitan juga dengan pemerintah daerah, atau dalam hal ini Minahasa. Minahasa itu kan menyusun RT/RW, rencana tata ruang wilayah. Nah, nanti pada suatu saat nanti menjadi kota,
maka orang ada RT-RK-nya sendiri, rencana tata ruang kota begitu. Berarti sekarang belum ada ancang-ancang kira-kira belum bisa karena mana? belum sah belum kan? ada pemerintahan. Belum ada pemerintah. Iya, Ya, itu karena itu kan domainnya pemerintah untuk penetapan RT-RK itu. Jadi nanti ketika pemerintahan terbentuk sudah harus ada penyusunan itu RT-RK dan itu harus ditetapkan menjadi sebuah ramperda, rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang kota begitu. Ya, tapi biasa dari sekarang sudah lihat ini wilayah yang paling rame. Oh iya. Di bagian mananya? Peruntukan. Jadi masalah peruntukan. Misalnya di kecamatan ini wilayah untuk apa? Misalnya untuk bisnis. Yang di sini untuk pertanian. Yang di sini untuk pemukiman. Semua itu harus ada. Di mana Pak pusat bisnis Langowannya? Kalau pusat bisnis sekarang kan ada di seputaran Amongena, Wolaang, Walewure. Dan ada beberapa di hinterland. Tapi nanti juga kan akan ada pengembangan wilayah, sehingga semua bisa bertumbuh dengan bersama, bertumbuh bersama. Simultan. Iya. Jadi kan sebenarnya kan sekarang nanti pembangunannya itu dilakukan dengan melakukan zonasi ya, sesuai dengan zona untuk pengembangan. Jadi misalnya di barat itu misalnya untuk pembangunan perkantoran. Kemudian bisnis jasa misalnya di Langowan Timur Pusat, ya. Langowan Timur untuk sekarang Langowan Timur. Jadi selatan itu adalah pengembangan misalnya perikanan atau pertanian dan seterusnya. Jadi ada zona-zona seperti itu. Dan itu sudah dipikirkan dari itu sudah dipikirkan. Kalau dari kita panitia sudah memikirkan itu. Cuman kan itu bukan ranahnya kita. Jadi kita makanya dari sekarang ini panitia sudah mempersiapkan termasuk berbagai hal karena begini, orientasi kita untuk Kota Langowan itu bukan hanya menjadikan Kota Langowan sangat maju dalam peradaban, teknologi maupun kemajuan kota, tapi kita tidak akan meninggalkan budaya. Makanya dalam rancangan kita sebagai panitia ini, Langowan ke depan akan menjadi kota budaya. Itu yang konsep dari teman-teman. Sehingga nanti akan ada lembaga budaya yang akan ikut bersama dengan pemerintah dalam membangun kota. Sehingga mengapa demikian? Karena kita tidak boleh melupakan dan meninggalkan akar budaya ini. Dan itu menjadi kekuatan kita karena Langowan ini sampai sekarang tidak ada kelurahan. Dan itu menjadi khas kota tapi tidak ada kelurahan. Dan itu menunjukkan salah satu identitas kota budaya. Maksudnya Pak ada kecamatan tapi tidak ada kelurahan? Ya, bukan. Desa, masih semua. tingkat desa. Jadi kita semuanya desa. Jadi ini menjadi khas. Dan di sana kan memang kalau bicara budaya itu sangat kuat. Nah, religi apalagi. Jadi itu aspek-aspek nilai-nilai kehidupan masyarakat itu yang kita angkat. Yang kita coba rangkum menjadi kota budaya. Ya gitu. Kalau yang lain kan kayak Bitung menonjolkan perikanan, ikan, tomohon, bunga. Berarti Langowan nanti budaya. Iya, budaya tapi dengan kan multidimensi. Sana kan daerah hortikultura, daerah juga jasa perdagangan, kota pendidikan. Karena multidimensi ini ya kita kembangkan menurut potensinya. Gitu. Baik. Nah, ke depan ini berarti memang tapi diproyeksikan kota budaya begitu. Berarti akan mungkin ada makin banyak pegelaran budaya kah atau seperti apa? Memang untuk saat mendatang ini kami akan membuat festival budaya. Itu mau membangkitkan kembali nilai-nilai budaya yang sudah lama ditinggalkan. Misalnya seperti maengket, musik kolintang, musik bambu. Kemudian juga kuliner-kuliner yang budaya kan gitu. Itu yang mau dikembangkan supaya ada ciri khas lah. Langowan ini tetap memegang teguh tentang nilai-nilai tradisi itu. Termasuk bendi kan. Sebenarnya kan Langowan juga terkenal dengan kota bendi. Iya, betul. Mengapa tidak? Kalau di Jogja kan walaupun itu tinggal untuk pariwisata bisa saja kan untuk orang-orang turis musukan naik bendi misalnya. Jadi itu hal-hal seperti itu yang mau dikembangkan. Langowan juga kalau tidak salah katanya yang banyak gereja itu di Langowan. Oh iya, paling banyak. Kota religius. Kota religi ya. Paling banyak gereja. Paling banyak gereja. 1000 gereja, apa istilahnya? Kota 1000 gereja. Betul ya? Gereja, iya. Karena memang ini kan kota penginjilan kan. Kalau mau lihat dari sejarah-sejarah gereja, kalau dari kalangan Protestan kan tahu bahwa Schwarz pertama kali menginjakkan kakinya kan di Minahasa dan memilih Langowan. Baru berkembang kemudian Katolik juga berkembang dari sana. Pantekosta juga berkembang dari sana. Makanya ada banyak sekali gereja-gereja aliran kan, Advent dan sebagainya. Jadi ini suatu kota religi dengan artinya begini, orang Langowan itu kan terbuka, ya. Jadi
apa saja bisa gitu. Termasuk juga masalah penduduk ya. Orang di sana kan ada dari keturunan Chinese kan, Cina, Bugis, Jawa, Jatun. dari berbagai macam. Etnis mana? Dan merasa sebagai orang Langoan. Paling banyak Minahasa. Paling banyak Minahasa. Paling banyak Minahasa sih, tapi identitas kelangoannya itu melekat. Jadi dia mau orang Cina, mau Cina Langoan, mau Bugis Langoan, mau tapi tetap merasa sebagai orang Langoan gitu. Karena dia bergaul bersama gitu. Baik. Nah, kira-kira Jadi Langoan itu sekarang sebenarnya miniatur Indonesia. Jadi Indonesia kecil yang ada di Sulawesi Utara. Segala macam budaya etnis ada ya di sana. Dan dihargai semua. Jadi itu makanya orang Langoan sangat kuat, sangat fanatis ya, punya idealisme kelangoanannya sangat kuat gitu. Mengapa suka? Kadang-kadang kan orang tanya, mohon maaf bukan mengecilkan nama-nama kampung, tapi biasanya kan orang kalau di Jakarta sana kan tanya orang mana, Manado, cuma dia bilang Manado, jarang. Tapi kalau orang Langoan memang ini lebih suka dibilang orang Langoan begitu berarti. Identitas kan, ini contoh Pak Prabowo. Hampir semua di daerah dia beri sambutan dia harus bilang dia orang Langoan. Itu kan satu identitas budaya sebetulnya. Dia tidak melupakan akar budayanya, dia tidak melupakan leluhurnya. Sama juga kalau kita lihat juga di Minahasa ini kan bicara Langoan karo kami. Karena ada identitas bahasa ciri khas Langoan, ciri khas. Jadi itu. Oke, nah kira-kira sebenarnya apa tantangan yang dihadapi sampai akhirnya ini cukup panjang jalan yang ditempuh dan mudah-mudahan 2025 ini ya, insya Allah DOB Langoan. Kita akan bahas usai jeda berikut. Ya, memang tidak bisa dipungkiri ini euforia dari Pilpres ini orang Langoan sangat luar biasa ini, apalagi didatangi langsung oleh Pak Prabowo waktu itu ya. Itu mungkin boleh diceritakan sedikit Pak waktu itu bagaimana Langoan menyambut calon presiden waktu itu. Nanti kalau datang lagi Pak Prabowo berarti sudah sebagai presiden, belum kan? Jadi begini, ini euforia kan, karena Pak Presiden sekarang Pak Prabowo itu sebelum dia mencalonkan diri itu kan di mana-mana mengaku sebagai orang Langoan. Jadi secara identitas budaya itu memperkuat orang Minahasa, terutama orang Langoan, merasa kalau orang Langoan jadi presiden kan itu suatu kebanggaan. Nah, jadi itulah yang membuat orang-orang Minahasa ini juga ikut turut, orang Sulawesi Utara itu turut, bahkan bisa sampai 80% memilih Prabowo. Apalagi di Langoan 82% memilih Prabowo. Bisa dibayangkan bahwa dari bandara sampai Langoan padat. Ini baru satu kejadian di mana seorang calon presiden disambut luar biasa. Karena itu dia sangat gembira, Pak Prabowo sangat gembira. Dan karena itu juga ada harapan kami yang tadi kan bilang lama menunggu. Berarti menunggu orang Langoan jadi presiden, baru jadi kota. Memang ini momentum yang tepat. Ini momentum ya. Artinya kami lama menunggu ini, siapa tahu ya orang Langoan lah yang bisa menetapkan Langoan menjadi kota. Apalagi kan kalau sekarang kan gubernur Gubernur Julius, kami bersyukur karena Pak Julius selalu mengangkat tentang kota Langoan ini. Jadi berharap ini sinergitas dari masyarakat Langoan berharap begitu. Ternyata juga dari pemerintah Kabupaten Minahasa, Pak Robi Dunondo Kame dan Ibu Fanda juga mendorong. Begitu juga di provinsi kan, Pak Julius Selvanus dan Pak Victor Mailangkai mendorong juga untuk supaya Langoan segera jadi. Pak Jeff dan Pak Jack ini sudah optimis sekali pasti ini 2025. Sangat optimis. Tentu saja. Atau mungkin sudah ada gambaran kira-kira tanggal berapa ini akan jadi ulang tahun Kota Langoan? Belum ada. Kalau ulang tahun Langoan ada tanggal 7 Juli ya. Ulang tahun Langoan. Ini keberapa ini sekarang? 2000 kalau ini 2025 ya karena tahun 1400 berarti 425 tahun 1600 sebenarnya. Tapi ini ulang tahun budaya secara budaya ya, belum kota otonom. Kota otonom sedang kita tunggu ini tanggalnya kapan dia lahir. Dan belum tahu, belum ada gambar atau mungkin ada target. Sudah ada target panitia maunya tanggal berapa belum ya? Sebetulnya begini, intinya kalau kami ajaran Alkitab ya, ajaran firman Tuhan disebutkan begini, semua akan indah pada waktunya. Jadi kalau pada waktunya Kota Langoan jadi ya itulah indah keindahannya.
Jadi kita tidak bisa menargetkan tanggal seperti belum ini tahu ya. belum bisa Kalau ini kan kemarin RDP ya di DPR RI ya RDP. Pak Gubernur. Kira-kira prosesnya masih lama lagi Pak atau bagaimana? Nah, ini RDP ini kan dalam rangka menyusun peraturan pemerintah. Ini Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Khusus untuk penataan daerah belum ada peraturan pemerintahnya. Penataan daerah ini dalam hal otonomi, dalam DOB dan sebagainya itu. Jadi nanti diatur oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat dan DPR RI untuk menyusun peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah termasuk tuh syarat-syarat semua itu dari DOB yang sekarang dikaji. Jadi berarti masih mau akan disusun dulu peraturan, baru setelah itu disahkan baru. Iya. Berarti masih lumayan. Iya, masih ada waktu. Kalau PP sebenarnya tidak lama kecuali undang-undang ya. Kalau undang-undang itu agak lama. Kalau dia PP biasanya kan itu tidak perlu di pleno, itu cuma khusus pembahasan. Nah, sehingga kalau saya lihat, saya bisa dalam waktu yang tidak lama. Pokok sebenarnya yang paling utama adalah pencabutan moratorium itu yang penting. Kemarin kan sudah didengungkan oleh Komisi 2. Saya melihat bahwa ini tidak sekedar pesan di balik pesan, pasti ada pesan di balik pesan dari Komisi 2. Kan Komisi 2 itu adalah dari partai. Saya kira ada partainya Pak Prabowo juga kan di situ. Bukan satu hal yang tidak mungkin. Sudah ada pesan tolong disuarakan supaya dibuka moratorium. Ya kan? Bisa saja kita menangkapnya ada sesuatu, ada pesan di sana. Nah, sehingga yang kita salut juga Pak Gubernur cepat quick respon ya. Dia langsung menindaklanjuti dan sudah menyampaikan bahwa Langowan tidak ada masalah dan seterusnya. Makanya kita akan mendukung itu, mendukung sepenuhnya perjuangan dari Pak Gubernur Julius Silvanus untuk Kota Langowan, karena sekarang relatif tidak masalah. Kalau misalnya juga langsung kita diundangkan tidak masalah, tapi kalau juga sekarang kan masih ada katanya update data yang tidak masalah juga, karena dari segi persyaratan, sedangkan pada 11 tahun yang lalu memenuhi syarat, apalagi sekarang sudah berbeda lah. Langowan sudah lebih hebat. Sekarang ini kalau kita ke Langowan itu pasti macet. Baru masuk itu sudah macet karena keramaian orang. Iya. Kalau masuk baru dari Kawangkoan, dari Tempang masuk ke terus sampai ke pusat jangankan ke pusat kota, baru mau ke gereja sentrum itu sudah macet orang. Ya. Karena sudah menjadi pusat pertemuan orang di situ. Sampai malam banyak sekali kafe-kafe. Sampai jam 12 malam kafe-kafe masih hidup gitu. Jadi banyak bisnis baru yang ke sana ya. Sana sudah ada hotel juga. Kalau kafe-kafe sudah banyak, ada juga yang penggiat kopi ya. Di sana ada kopi yang khas Langowan sudah ada. Jadi sudah berkembang. Jadi sebenarnya masyarakat sekarang sudah relatif sangat siap menjadi kota otonom. Sehingga tidak ada ketakutan sebenarnya kalau Langowan menjadi kota, bahwa dia untuk pengembangannya dia sangat potensial. Investor sudah mulai lirik Kota Langowan. Itu pasti. Apalagi dengan dibangunnya sekolah unggulan. Itu sudah pasti dengan sendirinya akan. Kalau unggulannya rencana di daerah mana, Pak? Di Langowan Barat juga. Langowan Barat. Iya, Langowan Barat. Memang masih ada beberapa alternatif, tapi kayaknya beratnya ke Langowan Barat juga. Sudah diserahkan tanahnya kan sudah diserahkan oleh pemiliknya kan Pak Oli kan. 25 hektar gitu. Sudah diserahkan sertifikatnya langsung. Sekolah Taruna ya kalau enggak salah. Sekolah Taruna Nusantara. Luar biasa Langowan ini. Iya, masih ada juga yang cadangan lokasi yang lain. Cuma kan kita belum tahu apakah ada jatuhnya di situ atau di mana, ya terserahlah pemerintah. Yang paling pasti, yang paling penting adalah sekolah itu pasti ada di Langowan. Dan itu akan membuat Langowan akan semakin hebat lagi. Bahkan kalau kita rancang Langowan lebih hebat lagi, pasti bisa. Karena itu kan membangunnya dari baru ya. Yang pertama. Beda kalau sudah ada sesuatu di situ. Tapi kalau masih dari nol, itu pasti kita lebih enak membangun kota ini ke depan. Kalau untuk akses jalannya sudah baik ya? Sudah dijanjikan. Paling banyak jalan alternatif, paling banyak di Langowan. Ya, jadi kalau dia ada kegiatan atau apa, ada banyak sekali jalan alternatif. Ada juga ring roadnya. Oke, baik. Nah, lalu kira-kira kalau sudah ditetapkan sebagai DOB, apa selanjutnya? Kita cari tahu usai jeda berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang-Bincang. Kita bahas soal daerah otonomi baru Langowan. Nah, kalau ditetapkan, sudah ditetapkan, mudah-mudahan sesuai harapan orang Langowan ini, 2025. Apa selanjutnya akan terjadi di sana? Apakah langsung akan ada pemerintahan baru atau seperti apa? Kalau
mengikuti persyaratan pemerintahan kan berarti kan harus ada pejabat dulu, pejabat wali kota. Dan kami juga masih mau pelajari dari peraturan pemerintah ini, apakah akan menggunakan peraturan seperti undang-undang lama atau yang baru. Karena kalau undang-undang baru kan ada administratifnya atau ada persiapan, kota persiapan, kabupaten persiapan atau provinsi persiapan. Kalau dulu dikenal dengan kota administratif kalau kota. Seperti Bitung dulu kan itu mengalami kota administratif dulu baru dijadikan kota otonom seperti sekarang. Nah, kalau yang saya baca di undang-undang pemerintahan daerah memang ada administratifnya selama 3 tahun. Jadi 3 tahun pertama itu pemerintahan itu masih tetap di bawah Kabupaten Minahasa walaupun sudah ditetapkan sebagai daerah otonomi baru, tapi pemerintahannya secara administratif dan masih dari kabupaten. Dalam hal ini harus ada pejabat wali kota. Nanti kemudian begitu ditetapkan sudah bisa ada pejabat wali kota. Langsung, memang akan langsung ada pejabat wali kota. Aturan yang lama. Kalau aturan yang lama dia cuma 1 tahun pejabat sudah bisa ditetapkan sebagai otonomi penuh. Kalau ini kan masih disebut 3 tahun kota persiapan. Yang diingatkan artinya begini, jangan sampai tidak siap lalu dikembalikan lagi ke induk. Itu yang juga diingatkan oleh pemerintah dan DPR. Jadi ketika Langowan ini jadi, diharapkan harus dipacu supaya betul-betul bisa mandiri gitu. Apa yang dipacu, Pak? Ya, yang harus disiapkan? Pengembangan kotanya kan. Jadi kalau misalnya sudah ada dinas-dinasnya, sudah ada dewan, kan akan dilihat potensi-potensi apa yang mau dikembangkan. Ya, contoh kan tadi kan soal pariwisata misalnya, perekonomian, pendidikan, kesehatan. Soalnya kan sekarang pilkada setiap 5 tahun. Kalau seandainya ditetapkan sekarang kan barusan musim pilkada. Berarti ini ditunjuk jadi atau seperti apa? Ya ditunjuk. Kalau pejabat ya ditunjuk oleh dalam hal ini ya gubernur. Untuk pejabat begitu kan biasanya di eselon 2. Ya, entah itu dari misalnya dari pemerintah pusat, dari provinsi atau dari kabupaten. Yang penting dia memenuhi syarat sebagai pejabat wali kota dengan ketentuan misalnya harus dari eselon 2 biasanya. Kalau untuk dinas-dinasnya ada. Bisa dibentuk. Nanti sudah dibentuk dinas-dinas. Tapi biasanya dinas masih terbatas. Misalnya kalau di Langowan yang paling butuh apa dulu gitu. Nanti setelah otonomi penuh baru kemudian seluruh dinas bisa diadakan gitu. Itu Pak ada gambaran kira-kira anggarannya itu untuk awal itu ada di aturannya atau bagaimana? Ini kami sudah mendapatkan informasi. Kan dulu ada ketentuan. Dulu 5 miliar untuk awal. Kewajiban dari kabupaten dari Kabupaten Induk dan provinsi. Kalau dulu dari namanya nilai uang kan. Dulu cuma 2 miliar dan 5 miliar dari tahun berapa itu aturannya? Tahun 2014. Tapi sekarang saya mendapat informasi dari pemerintahan provinsi untuk saat ini untuk 35 miliar dari provinsi, tapi dari kabupaten kami belum tahu berapa yang mau dianukan. Itu kan sebagai dana awal sebetulnya. Berarti hibah dari pemerintah untuk proses-proses administrasi belum juga dari misalnya bantuan-bantuan dari pemerintah pusat kan. Itu cuma administratif pemerintah sebagai tanggung jawab dari pemerintahan kabupaten dan provinsi. Kalau tadi kan eksekutifnya, kalau legislatifnya dewannya bagaimana? Ada kan itu berdasarkan hasil pemilihan yang kemarin. Lagian Langowan kan sekarang sudah 1 dapil. Sehingga untuk pengisian DPR itu akan mengacu dari hasil pemilihan barusan dan mengambil dari dapil Langowan. Nah, itu kan ada aturannya. Ada ketentuan. Jadi itu pengisian DPR itu. Tapi melihat dari hasil pemilu yang kemarin, dari setiap partai masing-masing. Nanti ditentukan misalnya 20 anggota dewan akan diambil. Termasuk tuh yang sudah duduk di Minahasa sekarang, dia akan kembali ke Langowan karena dia kan mewakili dapil Langowan. Ada 5 anggota DPRD dari Langowan itu. Mereka akan nanti kembali ke Langowan Kota. Berarti ada kemungkinan 15-nya lagi dari yang tidak duduk. Yang tidak duduk. Jadi yang tidak terpilih kemarin itu pasti masuk. Kemungkinan besarnya sangat besar ya. Karena ada 15 kursi yang kosong itu kan gitu. Nah, ini kan cerita soal Langowan akan DOB juga heboh ya, ini ditanggapi masyarakat, ada yang menyambut antusias ya, tapi ada juga yang skeptis. Belum layak lah segala macam. Kalau dari panitianya bagaimana menjawab? Biasa ya, ada pro kontra, ada yang positif, ada yang negatif. Tapi bagi kami yang penting bahwa Langowan ini
secara administratif, teknis dan fisik layak. Dan buktinya kan sudah di DPR RI, DPD, bahkan pemerintah pusat sudah menyatakan bahwa layak jadi kota kan gitu. Dari segala bentuk persyaratan sudah terpenuhi ya. Tapi kalau saya lihat sebenarnya di Langowan itu pada umumnya hampir 100% orang setuju. Cuma kan tetap ada saja pendapat agak skeptis. Mengapa? Karena ada ketakutan, ada keraguan, itu biasa. Tapi bahwa semangat mereka untuk Langowan jadi kota itu semua, kalau saya boleh pastikan semua orang Langowan mau Langowan jadi kota. Iya. Baik, yang terakhir mungkin ini dari orang Langowan untuk masyarakat Sulawesi Utara, apa yang ingin disampaikan? Silakan dari Pak Jack dulu, nanti terakhir Pak Jeff. Oke. Ya, kami sebagai warga Kota Langowan ya sangat berharap dukungan dari semua pihak untuk Langowan segera terwujud, karena Langowan tidak akan berpikir untuk dirinya sendiri. Langowan ketika dia berdiri menjadi sebuah kota otonom, dia akan berdampak bukan hanya untuk Kota Langowan tapi untuk masyarakat sekitar. Jadi ketika dia menjadi otonom, dia ada kebebasan untuk mengembangkan diri dan semua potensinya akan dikembangkan sehingga orang-orang yang di sekitar bisa datang ke sana. Apalagi sekarang nanti akan dibangun sekolah unggulan ya, SMA Taruna Unggulan. Sehingga Langowan nanti akan menjadi pusat peradaban baru, malah menurut saya bukan sekedar pertumbuhan baru, ekonomi baru, tapi pusat peradaban baru, karena apa, di sana akan dikembangkan sumber daya manusia yang baru, yang unggul. Karena kan sekolah unggulan pasti ada bibit-bibit unggul yang akan dikembangkan di sana. Maka menurut saya untuk Langowan menjadi kota bukan hanya menjadi kebanggaan orang Langowan, tapi menjadi kebanggaan orang Sulawesi Utara. Apalagi di dalamnya ada Pak Presiden yang selalu mengatakan dia orang Langowan, dia dengan bangganya. Jadi kalau Pak Presiden saja bangga menyebutkan diri sebagai orang Langowan, apalagi orang Langowan sendiri kan begitu. Nah saya kira ini sekarang bukan aji mumpung ya Pak Presiden jadi presiden kemudian Langowan jadi kota. Tapi justru ini adalah kesempatan bagi kita. Karena perjuangan ini sudah lama. Ini kan kita bukan tidak memenuhi syarat kemudian memaksakan. Tapi sekarang kita itu sangat memenuhi syarat, hanya belum disahkan, itu aja. Jadi ketika Pak Presiden Prabowo menjadi presiden, ini adalah kesempatan bagi kita ini. Saya kira kesempatan bagi kita yang patut kita syukuri, anugerah dari Tuhan ini kan. Kesempatan emas ya. Kesempatan emas. Silakan Pak Jack yang terakhir. Jadi saya menambahkan apa yang disampaikan oleh Bung Jekrit tadi. Keuntungan ganda kan, artinya orang Langowan diuntungkan, tapi juga orang-orang yang ada di Sulawesi Utara ini juga diuntungkan dengan adanya perputaran ekonomi yang lebih besar. Contoh dari sisi APBN misalnya, kalau di Sulawesi Utara mungkin sekarang ada 100 triliun, kalau ditambah lagi dengan ada kota, ada provinsi mungkin yang baru, berarti kan semakin banyak kan dana yang bisa mengalir ke sini. Secara otomatis, secara ekonomi akan mempengaruhi daya beli, ya. Orang-orang bisa mendapatkan pekerjaan. Contoh di Langowan, akan ada banyak pegawai negeri, tapi juga orang-orang swasta akan masuk di sana dan membuka lapangan pekerjaan. Nah, orang-orang bukan cuma orang Langowan yang akan nikmati kan, orang-orang dari Sulawesi Utara ini umumnya kalau mau suka bekerja di Langowan terbuka, jadi menguntungkan semua. Kantor-kantor ini semua buka cabang Langowan. Iya. Betul. Ya, oke. Kawan masuk boleh ada studio di sana. Ya, itu dia. Oke, luar biasa. Terima kasih atas waktunya Pak Jeffrey Pai dan Pak Jekrit Maluenseng atas waktunya ya. Dan kita dukung dan bantu doa sama-sama ya. Mudah-mudahan betul-betul Langowan ini 2025 sebagai daerah otonomi baru dan tentunya akan sangat berdampak juga untuk perekonomian di Sulawesi Utara. Terima kasih sekali lagi. Sampai di sini dulu perjumpaan kita di Bincang-Bincang kali ini. Saya Regina Mangkei pamit undur diri. Kawan TV, Torang PTV.